Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dokter Dia. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Sebelumnya, apakah yang sakit Bapak atau anaknya? Anak saya dok. Anak Bapak. Baik, di sini kalau boleh tahu, Bapak selaku ayah kandung dari anaknya. Baik, kalau Iya. gitu saya akan menanyakan informasi terkait identitas anak Bapak terlebih dahulu. Ya. Nama anak Bapak kalau boleh tahu siapa? Bobby dok. Bobby. Bobby usianya berapa, Bu? 5 tahun dok. 5 tahun. Baik, kalau boleh tahu alamatnya Bapak di mana? Jimbaran dok. Di Jimbaran. Baik, terima kasih atas pemberian informasi terkait identitasnya pertama-tama. Baik, jadi di sini sekarang saya akan memberikan informasi dan juga rencana tindakan kedokteran yang akan saya lakukan kepada anak Bapak ini, begitu ya Bapak ya. Tapi sebelumnya saya akan beritahu terlebih dahulu bahwa Bapak tenang saja, Bapak bisa memberikan informasi seluas-luasnya dan juga sebenar-benarnya. Karena di sini untuk informasi yang Bapak berikan dan juga tindakan yang akan saya lakukan itu akan dijaga kerahasiaannya demi kenyamanan Bapak dan juga anak Bapak, gitu ya. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu yang akan memberikan informasi dan juga tindakan kedokteran adalah saya sendiri, yaitu Dokter Dia, dan Bapak selaku ayah kandung dari adiknya sebagai penerima dan juga pemberi persetujuan ataupun penolakan atas tindakan kedokteran yang saya lakukan. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas dok. Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, di sini saya akan berikan informasi dan juga terkait kondisi dari anak Bapak ini. Jadi dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik itu ditemukan bahwa anak Bapak itu sudah diare sejak 4 hari yang lalu, disertai muntah jika diberi makanan minum sejak kemarin. Dan juga dari hasil pemeriksaan fisik saya temukan pemeriksaan fisiknya itu tanda-tandanya lemah dan juga ada dehidrasi berat pada anak dari Bapak, begitu. Sehingga dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi ditemukan bahwa anak Bapak itu terkena gastroenteritis atau infeksi usus dengan dehidrasi yang berat, begitu Bapak ya. Atas diagnosa ini saya akan memberikan atau menawarkan rencana tindakan kedokteran, di mana yang akan saya bisa lakukan di sini adalah pemasangan IV line atau pemasangan infus, gitu ya Bapak ya. Nah, untuk tata cara pemasangan infus ini sendiri adalah nantinya saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang steril, contohnya seperti tourniquet, avocat yang steril, lalu selang infusnya sendiri, sarung tangan, alat antiseptik dan lain sebagainya. Nantinya saya akan melakukan penekanan dengan tourniquet di wilayah venanya. Setelah itu nanti saya akan menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu dan akan memasang avocat sterilnya atau jarum suntiknya. Nah, nanti jika sudah ditemukan akses untuk masuk ke pembuluh darah, akan dipasang selang yang menghubungkan antara pembuluh darah dan juga tabung infusnya, dan nanti saya akan inspeksi terlebih dahulu apakah ada pembengkakan. Jika tidak, saya akan pasang plester agar stabil, dan saya akan melihat tetesan-tetesan konsistensi tetesan dari infusnya. Jika sudah selesai, nanti saya akan infokan terhadap Bapak jika sudah selesai dalam pemasangan infus tersebut, begitu ya Bapak ya. Nah, tujuannya sendiri saya melakukan hal ini adalah untuk mengatasi yang pertama itu untuk mengatasi dehidrasi berat yang dialami oleh anak Bapak ini, karena saat diare atau saat kondisi ini sangat rentan sekali terjadi dehidrasi, begitu. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi tanda-tanda mual dan muntah yang dialami oleh anak Bapak dan juga pemberian antibiotika, gitu Bapak ya. Nah, ada juga alternatif lain jika Bapak tidak ingin melakukan pemasangan IV line ini. Alternatifnya antara lain saya berikan obat oral untuk diminum dan juga cairan berupa cairan pengganti oral. Namun sayangnya hal ini memiliki peluang kesembuhan yang sedikit lebih lambat, begitu ya Bapak ya, ketimbang menggunakan IV line langsung atau pemberian infus secara langsung, begitu. Nah, adapun untuk resiko dan komplikasinya sendiri dalam pemasangan infus ini kemungkinan bisa terjadi pembengkakan, dan jika nantinya tidak ditemukan akses di wilayah tangan, bisa dilakukan di daerah lainnya seperti di kaki juga bisa. Nah, namun hal tersebut bisa diatasi, dan mungkin jika dikhawatirkan ada pembengkakan itu Bapak bisa sampaikan kepada tim medis agar nanti bisa ditanggulangi agar tidak ada komplikasi lanjutan yang lebih parah, gitu ya Bapak ya. Nah, lalu untuk prognosis sendiri, jika dilakukan dengan baik untuk tindakan IV line, pemasangan IV line ini, maka nanti prognosisnya itu keadaan anak Bapak itu bisa dubia et bonam atau bisa membaik kondisinya jika selalu diberikan kontrol yang baik dan juga pemasangan IV line ini. Nah, adapun komplikasi dan juga resiko jika tidak dilakukan pemasangan infus ini adalah yang pertama, bisa jadi anak Bapak bisa mengalami dehidrasi yang makin parah lagi dan makin berat sehingga bisa menyebabkan kejang juga dan bahkan kematian. Jadi segera dilakukan tindakan
yang baik ya Bapak ya, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak Bapak. Untuk prospek keberhasilan ketujuannya sendiri itu besar sekali berhasil untuk prospek keberhasilannya jika pelaksanaannya bisa dilakukan dengan baik dan sesuai untuk pemasangan IV line ini. Dan untuk akibat ikutannya mungkin nanti saat sudah selesai pemasangan infus akan timbul pembengkakan dan juga nyeri begitu ya Bapak ya. Namun itu biasanya hanya terjadi 1-2 hari saja, dan jika berlangsung lebih lama itu Bapak bisa kembali pada saya agar bisa saya konsultasikan biar tidak ada komplikasi lanjutan lagi begitu ya Bapak ya. Dari sana apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas dok. Baik, jika sudah jelas, di sini saya sudah ada formulir untuk persetujuannya. Saya mohonkan Bapak untuk tanda tangan jika Bapak merasa setuju atas tindakan yang akan saya berikan pada anak Bapak tersebut. Saya juga akan tanda tangan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya telah memberikan informasi dan juga rencana tindakan kedokteran pada anak Bapak. Silakan Bapak diisi tanda tangan. Baik, di sini juga suster akan memberikan tanda tangan sebagai saksi bahwa saya telah memberikan informasi dan juga tindakan kedokteran terhadap kondisi anak Bapak ini begitu. Baik, jika sudah selesai seperti ini, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan saya gunakan. Nanti Bapak dipersiapkan dulu adiknya agar bisa langsung saya lakukan tindakan pemasangan IV line. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas pemberian informasi dan juga persetujuan tindakan kedokteran. Terima kasih dok.